Nah, Cat. Shalom, saya Fani dari Surabaya. Saya mau menceritakan kehidupan saya sebelum saya mengenal Tuhan. Awalnya saya sejak lahir, saya mengalami banyak dosa-dosa yang saya perbuat selama kehidupan saya. Sebelum saya melakukan dosa, saya dulunya sejak SMA sampai saya menikah sama suami yang pertama itu kawin siri. Bapak Ibu saya itu kalau orang Kristen bilangnya berzina. Saya melakukan kehidupan bersama suami istri itu ya nyabu, yang nginek, ya minum, yang ngerokok, ya judi, semua kehidupan itu saya bergumul mengikut dunia, tapi saya tidak mendapatkan damai sejahtera. Bapak Ibu, selama ini yang saya dapatkan hanya kesenangan dunia. Dari itu saya perlahan-lahan sampai saya hamil 2 bulan. Waktu saya hamil 2 bulan itu juga saya masih ya nyabu, ya nginek, ya mengikut dunia, kesenangan dunia, Bapak Ibu. Tapi saya bersyukur sama Tuhan, Tuhan pakai saya sampai saya bisa melahirkan anak sampai umur 7 bulan. Sebelum saya melahirkan anak itu umur 7 bulan saya mengalami pendarahan hebat, Bapak Ibu. Perut saya itu sakit, habis pulang dari diskotik, habis minum, ya habis nyabu, habis nginek. Itu perut saya merasa benar-benar mengeluarkan seorang bayi, tapi itu sudah pendarahan hebat. Saya sudah mengeluarkan darah itu banyak. Mungkin kalau secara secara dokter itu bisa prematur, tapi saya tetap ngokong ya Bapak Ibu ya. Tapi saya berusaha untuk mempertahankan anak itu sampai tidak sampai anak itu keluar. Terus saya tetap sampai 7 bulan, 8 bulan pulang ke diskotik, yang nginek, ya nyabu, ya rokok, ya semua pergumulan itu saya terus gak pernah putus. Itu pagi, siang, malam itu saya pakai itu tidak berhenti seperti kita makan sehari-hari. Jadi saya itu hanya dalam badan itu cuma hanya isinya asap, Bapak Ibu, tidak pernah makan. Ya minumnya hanya minum itu bir itu setiap hari itu yang saya lakukan. Sampai pagi hari saya pulang ke diskotik. Setelah saya pulang ke diskotik, saya mengalami perut sakit, mungkin sudah waktunya melahirkan Bapak Ibu ya. Di situ kontraksi mulai bereaksi Bapak Ibu. Mestinya kalau orang hamil tuh nggak mungkin ya ke diskotik, itu aneh. Nah teman-teman baru sekali ini lihat saya ke diskotik itu dengan perut yang besar, dengan kaki yang bengkak. Itu saya Bapak Ibu. Akhirnya saya melahirkan, sebelum saya melahirkan itu susah banget saya melahirkan karena saya tidak direstui orang tua. Saya lari dari rumah Bapak Ibu, mama papa saya tidak setuju kalau saya kawin dengan orang Ongju. Saya tidak dinikahi dengan sah, cuma hanya dikumpul-kumpul aja, cuma hanya di itu hanya berzina Bapak Ibu ya. Dari situ bertahun-tahun saya merasakan kehidupan yang nggak ada artinya. Akhirnya saya telepon mama saya, ngasih tahu saya bahwa saya hamil. Saya minta ampun sama mama saya. Sebelum mama saya, sesudah mama datang ke rumah saya basuh kaki mama saya lap seperti Tuhan Yesus membasuh murid-muridnya. Itu saya basuh Bapak Ibu. Setelah saya basuh kaki mama saya tanya, loh kok kaki kok dibasuh? Saya bilang minta maaf, minta ampun atas dosa-dosa saya. Terus saya minum air itu yang basuhan dari tunggak mama saya itu saya minum. Baru saya bisa melahirkan Bapak Ibu. Mungkin karena terlalu banyak saya menyakitkan orang tua. Dari situ saya melahirkan, saya tanya sama dokter, dok, apa mata anak saya lengkap? Kalau secara manusia itu mungkin sudah cacat Bapak. Saya merasa bersyukur Tuhan itu masih kasih saya kesempatan. Terus saya singkat ceritanya, setelah saya dari situ tidak tinggal diam Bapak Ibu, saya terus anak saya semakin umurnya bertambah, saya titipkan anak saya ke mama saya, semakin hari semakin make lagi, semakin gila. Akhirnya saya ditegur sama suami saya karena saya tidak menyusui anak saya Bapak Ibu. Dari situ saya akhirnya berhenti tidaknya, bukannya saya harus nyusui anak saya, nggak mungkin saya nyusui sambil nyaku, nggak mungkin Bapak Ibu. Dari situ saya berhenti, suami saya semakin gila, akhirnya suami saya semakin gila, dia main perempuan dengan perempuan lain yang bisa memuaskan dia. Dari situ saya marah, kenapa kok dia kok berani meninggalkan saya.
karena saya tuh nggak bisa bersenang-senang sama dia. Akhirnya saya itu rame besar, Bapak Ibu, rumah tangga saya hancur, saya dilempar bagikan sampah yang nggak ada artinya. Itu jam 3 pagi. Tapi saya merasa bersyukur ya Tuhan mungkin punya rencana lain di balik itu. Orang dunia juga mengenal Tuhan, Bapak Ibu, kenal artinya Tuhan, tapi nggak pernah kenal artinya tuh damai itu gimana. Saya pernah ingat apa yang tidak dipersatukan Tuhan, mungkin itu di ayat 2 Korintus 6 ayat 14, mungkin itu sebuah cambukan dalam kehidupan saya ya. Dari situ saya bertobat, setelah saya pulang ke mama saya, akhirnya saya tidak akhirnya saya tidak nggak bisa membeli obat, Bapak Ibu. Dari situ saya akhirnya stres, lari kemana-mana sampai saya lari ke sebuah gereja, saya bertobat. Akhirnya saya hidup dengan pertobatan, saya pelepasan semuanya. Terus di tahun 2021 bulan 4 saya berdoa sama Tuhan, dan memang Tuhan izinkan saya kasih tulang rusuk yang benar-benar saya nikah dengan seorang hamba Tuhan, itu namanya Pak Yusuf. Saya merasa bersyukur ya, di situ Tuhan perbarui kehidupan saya dari orang yang berdosa, yang sampah nggak ada harganya, Tuhan angkat saya menjadi orang yang berharga di mata Tuhan. Saya merasa bersyukur ya punya suami yang setia, bisa melayani Tuhan, bisa menginjil kemana-mana. Kami berdoa, seorang mantan narkoba, Bapak Ibu, kami menginjil di penjara-penjara, itu pekerjaan kami. Selama masa corona ini kami hanya bisa melayani Tuhan dengan berdoa, berpuasa, supaya corona ini cepat selesai. Itu aja kesaksian saya, supaya menjadi semangat buat Bapak Ibu. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Apapun masalahnya Bapak Ibu, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Tuhan itu begitu dahsyat. Nyatanya Tuhan tolong saya dalam kehidupan saya. Terima kasih, kesaksian saya menjadi berkat buat Bapak Ibu. Puji Tuhan. Apa kabar